Hai netizen, kembali bersama dengan saya Yozar. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang penggunaan aplikasi online yaitu Google Translate. Dari artinya, translate itu adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, fungsinya apa dari Google Translate ini? Tentu saja adalah menerjemahkan, yaitu mengalih-artikan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Namun tidak saja mengalih-artikan begitu saja, tetapi dia juga memiliki beberapa fungsi-fungsi tambahan, seperti halnya yaitu merubah dari font yang aslinya, misalkan seperti font Rusia atau font Jepang, kemudian bisa juga dialihkan ke bentuk font Romawi, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kunjungi alamat atau link dari aplikasi Google Translate. Oke, kita ketikkan langsung bisa, yaitu translate.google.com. Kita enter. Nah, di sini di sebelah kiri itu adalah bahasa sumbernya yang ada di kolom ini ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah hasil dari translate atau terjemahannya. Nah, di sini ada informasi tentang deteksi bahasa. Nah, ini misalkan kalian mengetikkan suatu kata ya dalam bahasa tertentu, dia akan menyimpulkan bahwa kata ini merupakan suatu bagian dari bahasa tertentu ya. Misalkan saya akan mengetikkan kata watch. Nah, dia ternyata mendeteksi kata watch ini sebagai Inggris. Nah, karena di sini sebelah kanannya tidak diganti dengan bahasa tujuan, baru diklik Inggris, maka tidak terjadi perubahan. Nah, agar terjadi fungsi translation atau terjemahan, Anda harus memilih bahasa tujuannya. Nah, bahasa tujuannya apa? Di sini sudah ada dua pilihan, yaitu Indonesia dan Arab. Kalau misalkan Anda ingin menerjemahkan ke bahasa lain, bagaimana caranya? Nah, di sini ada tanda panah ke arah bawah. Tinggal diklik saja. Nah, dia memiliki berbagai pilihan. Banyak ya pilihan-pilihan bahasa. Oke, di sini kita silang dulu biar tidak mengganggu. Oke, di sini dari Afrika sampai ke Zulu. Misalkan Anda ingin tahu arti kata watch ke dalam bahasa Jepang, kita klik saja ya. Nah, ternyata watch itu dalam bahasa Jepang ada miru. Nah, kalau misalkan kalian ingin lebih yakin bagaimana cara melafalkannya, nah, di sini ada phonetic transcription atau tulisan bagaimana pengucapannya. Nah, di sini tulisannya W-A-T-C-H. Hurufnya seperti itu ya. Kalau di bahasa Indonesia bacanya pasti watecah, watecah gitu ya. Nah, namun dalam bahasa Inggris pengucapannya tentu beda. Nah, seperti apa? Kita dengarkan ya melalui mengklik simbol speaker ini. Kita simak ya, kita klik Watch. watch. Nah, ini W atau wah, A-nya panjang sama C-H. Jadi bacanya watch. Watch. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Oke. Dengan hasil terjemahnya seperti apa? Nah, misalkan Anda ingin mendengarkan bagaimana cara orang Jepang bicara. Nah, tulisannya memang seperti ini, tapi ada transliterasinya ke tulisan fonetik. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Miru. Miru. Nah, cara orang Jepang ngomong seperti itu. Miru. Miru. Nah, itu lebih pelan. Tadi kan cepet ya. Oke. Nah, selain itu, di sini apabila Anda yakin bahwa bahasa yang asal adalah bahasa tertentu, misalkan bahasa Indonesia ya. Nah, tentu saja tidak ada bahasa Indonesia watch. Tapi misalkan kalian ingin mengisi dengan bahasa Indonesia yang kalian paham, seperti ini. Nah, ada artinya ke bahasa tujuan. Yang kita pilih di sini adalah Jepang. Cara penulisannya kanjinya Jepang seperti ini. Tapi fonetik simbolnya seperti ini ya. Cara bacanya seperti apa? Kita simak bersama. Me. Uh, me. Mata. Nah, bahasanya adalah mata. Oke, sementara kita perdalam dulu mengenai terjemahan kata ya. Nah, di sini ada kata mata dalam bahasa Indonesia. Kalau jenis katanya, mata itu termasuk nominal atau kata benda. Nah, ada benda ya seperti kursi, meja,
hidung, telinga, itu adalah kata benda, ada bendanya. Ada juga yang kata yang dibendakan. Biasanya sih lebih ke seperti frasa. Nah, kita fokus dulu ke kata ya. Nah, ternyata dengan fungsi dari Google Translate ini, dia memberikan pilihan sinonim. Sinonim apa? Yaitu kata yang artinya mirip atau sama dengan mata. Nah, ini sinonim lain dari mata adalah seperti ini ya. Ada banyak pilihan, sekitar 18. Nah, itulah. Nah, kita coba beralih ke asal kata yang bahasa Inggris. Kita cari ya kata lain yaitu misalkan seperti tadi yaitu watch. Nah, penjelasan dari kata watch ini dia termasuk dari jenis kata nomina atau kata benda. Di sini ada penjelasannya yaitu a small timepiece worn typically on a strap on one wrist. Dia menjelaskan mengenai benda watch itu apa gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jelas itu adalah jam. Nah, ternyata kata watch ini juga ada yang sifatnya atau bagian dari verba atau kata kerja ya. Kita lihat. Nah, ini di sini berarti watch itu aktif ya, aktif melakukan suatu tindakan. Ya, di sini ada sinonimnya dari kata watch yaitu observe, view, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga arti watch dalam kata kerja yaitu remain awake for the purpose of religious observance. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam arti terjemahannya pun di bahasa Indonesia ini juga ada berbagai macam arti dari watch ya, baik verba maupun nomina. Selanjutnya, selain penjelasan bagian dari kata apa, ternyata di Google Translate ini juga memberikan contoh penggunaan dalam kalimat ya, seperti ini. I got a gold watch as a present. Nah, berarti watch di sini sebagai alat, yaitu saya mendapatkan jam emas sebagai hadiah. Nah, ini ada contoh-contoh lainnya banyak, bisa disimak. Selanjutnya adalah mengenai sinonim watch. Nah, bila watch berlaku sebagai nomina, ada tentang timepiece, guard, vigil, picket, ticker. Kemudian watch sebagai verba, sinonimnya adalah be careful, guard, dan lain sebagainya. Nah, ini masih ada 81 sinonim lainnya ya. Silahkan disimak sendiri. Kita kembali ke atas. Demikian itu mengenai terjemahan atau translation kata. Selain kata, Google Translate itu juga bisa atau mampu menerjemahkan kalimat. Nah, misalkan kita buat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita dengarkan bersama. I walked to the market. Nah, ini ada translation atau terjemahannya ke bahasa Indonesia. Saya berjalan ke pasar. Di sini Anda bisa menginputkan atau memasukkan hingga kurang lebih 5.000 karakter. Maksimalnya seperti itu. Selain dengan mengetikkan kalimat, Anda juga bisa meng-copy-paste dari suatu dokumen ke kolom yang ada di sini. Nah, misalkan kita buka saja dokumen Word, misalkan ya, seperti ini. Bisa dicek. Nah, misalkan kalian ingin menerjemahkan satu paragraf seperti ini, tinggal di-copy. Kembali ke Google Translate. Nah, ini disilang saja. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Karena ini adalah bahasa Indonesia, masa terjemahkannya ke bahasa Indonesia? Kita deteksi saja ya. Nah, misalkan ingin diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini hasilnya ya. Menarik ya, cukup praktis. Nah, tetapi tentu saja diharapkan Anda memiliki pengetahuan juga ke bahasa tujuan. Jadi, kadang-kadang memang belum tentu grammar atau tata bahasanya itu sudah benar. Nah, maka itu tetap meskipun Google Translate itu cukup membantu, tetapi ya harus dicek lagi, siapa tahu belum tepat. Nah, baik kalimat atau kata yang diketik maupun juga yang di copy paste itu masih bisa diproses di kolom ini. Nah, asalkan dia karakternya tidak melebihi 5.000. Nah, apabila Anda membutuhkan terjemahan dari suatu dokumen yang
karakternya lebih dari 5.000. Apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Di sini apabila ada input teks, memang di sini ya, di sebelah sini. Ya, tapi apabila yang ingin kalian terjemahkan adalah dokumen, berarti yang diklik adalah di sini. Oke, di sini ada beberapa pilihan dokumen yang didukung oleh Google Translate. Di antaranya adalah doc atau docx, ODF itu termasuk dari aplikasi pengolah kata. Kemudian PDF ya, seperti e-book dan lain sebagainya, PPT, PPTX, presentasi, dan lain sebagainya. Ini yang didukung oleh Google Translate. Oke, kita akan mencoba menerjemahkan suatu dokumen secara full ya. Nah, misalkan dokumennya yang ini saja tidak apa-apa. Nah, kita lihat di sini ada banyak paragraf ya, kurang lebih kalau di sini ada informasinya itu 618 words atau kurang lebih. Kita select all, ada berapa, kita klik. Ternyata dia memiliki lebih dari 4.000 karakter. Ya, sebenarnya masih cukup sih kalau misalkan mau dimasukkan ke sini ya. Tetapi kita ingin mempraktekkan menerjemahkan dokumen ya. Kita close saja dulu. Kita cek alamatnya dari dokumen itu ada di mana. Oh, ada di sini. Di D2020. Kita arahkan ya nanti. Nah, jelajahi komputer di sini, pilih dokumen yang ingin diterjemahkan. Masuk ke sini. Ke sini. Nah, date modified saja. Nah, yang ini dokumen tadi ya, kita pilih open. Nah, di sini kita pastikan dulu ini Indonesia dan kita ingin translasikan atau terjemahkan ke misalkan bahasa Inggris. Oke, siap. Kita klik saja tombol terjemahkan. Nah, dia sedang memproses ya. Nah, cukup cepat ya prosesnya. Nah, ini tutorial on how to make a story like Kamen Rider. Nah, ini penjelasannya. Nah, di bawahnya hasil translation-nya ya, terjemahannya. Oke. Nah, ini sayangnya memang tidak langsung menjadi file Word atau dokumen Word. Jadi mau tidak mau ya, kalau misalkan ingin diproses lebih lanjut, diblok saja. Diblok semuanya sampai ke bawah, klik kanan atau Ctrl C copy ya. Baru masukkan ke dokumen Anda. Kita Ctrl V atau paste. Ya, ini adalah hasilnya. Dari yang semula dokumen dalam bahasa Indonesia menjadi dokumen dalam bahasa Inggris. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Google Translate ya. Kita back saja. Nah, tadi itu adalah cara menerjemahkan dokumen ya, dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Oke, ada satu hal lagi. Nah, untuk browsernya ini kita memang menggunakan Mozilla Firefox. Nah, di sini sepertinya ada kekurangan yaitu tidak ada input mic. Jadi kita akan mencoba mempraktekkan menerjemahkan dari sumber bukan teks tetapi sumber suara atau ucapan orang yaitu melalui mic. Jadi kita menggunakan browser yang lebih mendukung yaitu Google Chrome. Nah, di sini kita lihat di pojok kiri bawah ada gambar mic. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu choose a specific language to enable voice input. Nah, misalkan kita ingin menginputkan dalam bahasa Inggris, kita pilih dulu English. Nah, di sini sudah menyala ya, turn on voice input. Nah, kita akan mencoba menginput dari ucapan suara lewat mic. Nah, di sini kita izinkan ya agar Google Translate menggunakan mikrofon. Speak now, itu artinya kita disuruh untuk ngomong. Nah, tidak sesuai ya. Speak now, ya karena tadi saya pakai bahasa Indonesia. Kita silang dulu, kita mulai lagi dari awal. Tony went to the market. Ya, itu tombol merah, klik untuk menghentikan input suara. Nah, bahasa tujuannya tadi lupa tidak dipilih, tidak masalah, kita ganti saja, misalkan ke bahasa Indonesia. Nah, artinya ya sesuai ya, Tony pergi ke pasar. Oke, itu adalah salah satu fitur menarik dari Google Translate. Nah, kurang lebih itulah semua yang terkait dengan link dari aplikasi online translate.google.com. Tapi sebenarnya Google Translate itu juga terintegrasi dengan
browser Chrome. Nah, dia mampu menerjemahkan langsung seluruh full satu halaman web dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Kita misalkan ingin menerjemahkan satu halaman web dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Oke, ini kita lihat dulu lamanya, linknya. Nah, contohnya ini yaitu TV Asahi Zero One Next. Kita klik, kita lihat seperti apa tampilannya dalam bahasa aslinya. Ya, dia menggunakan tulisan bahasa Jepang, baik itu kanji, katakana, hiragana ya. Kita lihat ya, kalau ini gambar ya, kalau gambar tidak bisa langsung diterjemahkan, yang bisa itu yang teks saja. Nah, ini seperti ini. Nah, biar pada umumnya kan tidak paham ya artinya apa, bacanya apa ya. Kita lihat. Nah, ternyata dengan aplikasi Google Translate yang terintegrasi ke Google Chrome, itu bisa diterjemahkan. Ya, kita klik saja atau kita copy linknya, klik kanan, copy. Lalu kita ke browser Chrome. Nah, kita buka tab baru. Nah, kita klik kanan, kita paste and go dari link yang tadi. Nah, ini otomatis di sini ada simbol Google Translate dan dia memilih bahasa tujuan yaitu English. Ini ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Oke. Nah, oke, hasil dari translation atau terjemahan sudah selesai. Ini muncul kata atau tulisan dalam bahasa Inggris dengan teks alfabet atau Romawi ya. Sudah sesuai. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini gambar-gambarnya memang tidak bisa diterjemahkan ya, karena dia bukan termasuk teks. Nah, ini dia. Muncul ya. Ada angka-angka, tulisan ya. Sudah terjemahkan, sudah menjadi bahasa Inggris. Oke. Nah, apabila ternyata tidak langsung diterjemahkan, kalian bisa klik simbol yang ada di sini nih, simbol dari Google Translate, kemudian dipilih yang English-nya. Tapi ada cara lain lagi, yaitu dengan mengklik kanan di halaman ini, kemudian ada pilihan nih, Translate to English. Begitu caranya ya. Baik netizen, demikianlah cara penggunaan aplikasi Google Translate. Cukup mudah ya, dan banyak membantu kita. Terutama apabila kita ingin mengetahui arti dari suatu bahasa asing ke bahasa kita. Dan sebaliknya apabila kita ingin merubah dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Oke, begitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan dan aktifkan lonceng dari channel ini biar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video baru yang saya upload. Kemudian like suka video ini, serta sebarkan, share ke semua teman saudara siapapun yang kalian kenal maupun tidak kenal juga tidak apa-apa. Bye-bye!